Wadah Share and Care melalui kesan sangat membantu kita tercover secara spiritual. Di minggu ketiga bulan Februari, tepatnya di hari Kamis tanggal 18 Februari, jam 19.30 atau setengah 8 malam, kita akan bergabung kembali dalam kesan gabungan Rayon 1 hingga Rayon 8 melalui Zoom. Jangan lupa undang saudara dan kenalan Anda. Link Zoom akan dibagikan di grup kesan. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 berkata, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang." Marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, karena semakin banyak orang yang berdoa akan membentuk kekuatan kuasa doa yang semakin besar. Doa pagi Jemaat MDC Kupang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi melalui Zoom. Link doa akan dibagikan di grup kesan dan grup-grup keluarga MDC lainnya. Kami sampaikan perubahan nomor rekening gereja. Yang pertama, persembahan persepuluhan BRI nomor 4670 0102 5655 532 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru GKPB MDC. Yang kedua, rekening persembahan syukur atau persembahan umum BRI nomor 4670 0103 7088 532. Yang terakhir, persembahan pembangunan masih tetap dengan nomor yang sama, BCA nomor 314 818 0000 atas nama GKPB Kupang. Dengan demikian, nomor rekening sebelumnya tidak terpakai lagi. Selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita naikkan puji dan syukur kita bagi Tuhan kita. Setiap hari ini kita masih rasakan kasih dan kebaikan.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu
Selamat pagi jemaat Tuhan. Kami tim Gembala senantiasa berdoa agar kita semua tetap terpelihara dalam naungan kasih Tuhan. Pagi ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami menghampiri hadirat-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu hamba mohon urapi hamba-Mu yang terbatas ini dan urapi semua jemaat yang mendengarkannya. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, benar ungkapan ini. Money can buy happiness. Uang tidak dapat membeli kebahagiaan. Kalimat yang sangat terkenal yang sering diungkapkan orang dengan kehidupan Howard Hughes, salah seorang yang paling kaya di dunia pada masanya. Kehidupan pemilik dari perusahaan Hughes Aircraft dan berbagai perusahaan raksasa lainnya ini membuktikan kebenaran dari kalimat tersebut. Karena sedemikian kayanya, ketika Howard Hughes meninggal dunia pada tahun 1976, ia meninggalkan harta pribadi sebesar 1,5 miliar dolar Amerika atau yang di masa sekarang setara dengan 6,8 miliar dolar, yaitu lebih dari 100 triliun rupiah. Suatu hari Howard sedang berada di Las Vegas dan jendela kamar hotel tempat ia menginap menghadap ke arah kasino Silver Slipper. Kedap-kedip lampu papan nama dari kasino tersebut mengganggu tidurnya. Oleh karena itu ia meminta agar lampu tersebut dipadamkan. Permintaan yang tentu saja ditolak oleh pengurus kasino. Menanggapi penolakan tersebut, Howard langsung membeli kasino Silver Slipper dan menyuruh agar lampu papan nama yang menghadap ke jendela kamar hotelnya dipadamkan. Sedemikian limpahnya kekayaan Howard, ia membeli kasino di Las Vegas tersebut hanya dengan alasan karena lampu kasino mengganggu tidurnya. Ironinya, walaupun Howard Hughes adalah seorang yang terkaya di dunia pada masa itu, namun di usia lanjutnya ia mengurung diri di dalam kamar karena mengidap fobia atau rasa takut yang berkelebihan terhadap kuman. Di dalam rasa takut tersebut, ia tidak bersedia untuk bertemu dengan orang lain dan ia tidak pernah memotong rambut maupun kuku jari tangan dan kakinya. Ketika ia meninggal dunia pada tahun 1976 di usia 70 tahun, berat tubuhnya tinggal 41 kg karena ia kekurangan nutrisi. Bayangkan, salah seorang terkaya di dunia namun tubuhnya kurus kering karena kekurangan gizi. Sidik jari dari jenazahnya harus dikirim ke FBI untuk memastikan bahwa jasad tersebut adalah benar-benar jasad dari Howard Hughes. Karena rambut, jambang, kuku dan tangan kakinya sedemikian panjang sehingga tidak dapat dikenal lagi. Kehidupan Howard Hughes menjelaskan tentang pentingnya relasi yang sehat bagi kebahagiaan manusia. Dengan kekayaan dan ketenaran dari Howard Hughes, pernah menjalin relasi dengan belasan bintang-bintang film Hollywood yang terkemuka. Namun ternyata relasi yang tidak sehat itu tidak pernah membahagiakan kehidupannya. Oleh sebab itu berbicara tentang kehidupan yang baru atau restart, hal ini tidak terlepas dari relasi yang diperbaharui. Yaitu dari relasi yang berantakan dipulihkan menjadi relasi yang sehat. Hal tersebut diutarakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5. Sebagaimana yang telah diuraikan pada minggu-minggu sebelumnya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sampai 18, Rasul Paulus menuliskan bahwa oleh anugerah Allah hidupnya dibaharui sehingga ia menjadi ciptaan yang baru. Pembaharuan ini mengakibatkan walaupun dirinya menghadapi berbagai tantangan dan kesukaran, namun ia tetap hidup secara produktif dan mengakhiri hidupnya bukan dalam penyesalan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam 2 Timotius pasal 4, Paulus mempersembahkan dirinya seperti seorang atlet yang telah mengakhiri pertandingan yang baik
dan yang telah mencapai garis akhir dengan gemilang. Artinya kehidupan yang dibaharui itu memungkinkan Paulus hidup secara finishing well. Hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna sampai dengan akhirnya. Selanjutnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 13 sampai 19, Paulus menjelaskan 4 wujud dari kehidupan baru yang telah ia alami tersebut. 4 wujud yang disingkat sebagai DPAR, direction, perception, attitude, dan relationship. Pembaharuan di dalam keempat hal inilah yang harus mewarnai kehidupan kita di sepanjang tahun ini. Agar supaya dengan demikian perubahan musim kehidupan dan masa sukar yang ada di hadapan kita dapat kita lewati dalam kehidupan yang berkemenangan. Sekarang mari kita mempelajari wujud yang keempat, yaitu R, a new relationship atau relasi yang baru. Hal ini ditulis dalam ayat 19. Untuk mempelajari relasi yang baru atau a new relationship, saya mengajak saudara-saudara untuk membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Perhatikan kata sebab di sini. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia, yaitu di dalam ayat 13 sampai 19 dari pasal ini, setiap kali uraian tentang keempat wujud dari kehidupan yang baru diwakili dengan kata sebab. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Di dalam ayat ini, Paulus menjelaskan bahwa relasi yang baru yang merupakan wujud dari kehidupan yang baru merupakan karya pendamaian atau pemulihan relasi yang Allah kerjakan dalam diri manusia. Di sini ia menjelaskan 3 aspek dari pemulihan relasi tersebut. Aspek yang pertama yaitu bahwa kita memerlukan rekonsiliasi dengan Allah. Sekali lagi saya tekankan, kita memerlukan rekonsiliasi dengan Allah. Pemulihan relasi atau rekonsiliasi ini merupakan hal yang hakiki. Artinya bersifat sangat penting dan mutlak diperlukan. Karena pada dasarnya Allah menciptakan manusia untuk hidup dengan bergantung pada dirinya. Sehingga hanya kalau manusia memiliki relasi yang harmonis dengan Allah, barulah ia akan mengalami kehidupan yang sejati atau kebahagiaan yang sebenarnya. Tanpa relasi yang sehat dengan Allah, maka sama seperti kehidupan Howard Hughes, apapun yang dimiliki oleh manusia tidak akan membawa kebahagiaan bagi yang bersangkutan. Mengapa demikian? Karena kerusakan relasi dengan Allah oleh sebab pemberontakan manusia terhadap penciptanya itu berdampak terhadap relasi manusia dengan dirinya sendiri. Relasi manusia dengan sesamanya maupun relasi manusia dengan lingkungannya. Hal itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa sebagaimana yang ditulis dalam Kejadian pasal 3. Kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa mengakibatkan relasi mereka dengan Allah menjadi rusak. Sehingga mereka berupaya untuk menyembunyikan diri dari Allah. Relasi mereka dengan diri mereka sendiri juga menjadi rusak. Sehingga mereka merasa malu terhadap ketelanjangan mereka. Relasi di antara manusia juga menjadi rusak. Sehingga Kain, anak mereka yang sulung, membunuh Habel adiknya karena rasa iri hati. Bukan itu saja, relasi manusia dengan alam juga ikut menjadi rusak. Digambarkan dalam Kejadian 3 dengan terkutuknya tanah oleh karena ulah manusia. Itu sebabnya sebagai wujud dari pembaharuan hidup manusia, Allah memulihkan relasi manusia dengan dirinya. Pemulihan relasi atau rekonsiliasi yang sangat diperlukan oleh manusia, sebagaimana yang diutarakan oleh Rasul Paulus dalam frasa awal
dari kalimat pertama di dalam ayat 19, yaitu sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, frasa ini diterjemahkan sebagai berikut. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself. Artinya, sebab atau yaitu di dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Hidup diperdamaikan dengan Allah atau hidup di dalam rekonsiliasi dengan Allah ini merupakan hakikat dari hidup di dalam Kristus. Kata di dalam Kristus ini merupakan konsep yang sangat penting. Sedemikian pentingnya sehingga di dalam kitab Perjanjian Baru, kata di dalam Kristus atau in Christ dalam bahasa Inggris atau en Christo dalam bahasa Yunani ditulis lebih dari 900 kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata en Christo atau di dalam Kristus artinya adalah hidup di dalam relasi dengan Kristus. Relasi yang sangat penting karena hanya di dalam relasi itulah kita mengalami kehidupan yang sejati atau yang diistilahkan dalam bahasa Yunani sebagai zoe. Relasi yang digambarkan oleh Yesus antara lain seperti hubungan antara ranting dengan pokoknya dan hubungan antara domba dengan gembalanya. Semuanya itu menggambarkan relasi yang bersifat hakiki. Bapak Ibu Saudara-saudari, semua ini menggambarkan bahwasanya kita memerlukan rekonsiliasi dengan Allah. Pemulihan relasi atau rekonsiliasi yang mengakibatkan hidup kita bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Sehingga masa yang sesukar apapun yang kita lewati tidak akan melumpuhkan ataupun meruntuhkan kehidupan kita. Tetapi kita akan benar-benar hidup dalam kehidupan yang penuh dengan makna, yaitu produktif dan berbahagia. Hidup yang restart, yaitu hidup di dalam relasi yang baru dan dipulihkan dengan Allah. A new relationship. Selanjutnya, aspek yang kedua dari pemulihan relasi, yaitu bahwa kita mengalami rekonsiliasi dengan Allah karena anugerahnya. Artinya pemulihan relasi itu bukanlah merupakan hasil usaha kita atau bukan karena kebaikan kita. Tetapi karena kebaikan Allah yang telah rela membayar harga untuk memulihkan relasi kita dengan dirinya. Harga yang sangat mahal yaitu pengorbanan dirinya melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Hal itu dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam kalimat pertama dari ayat 19 tadi. Di situ ia menuliskan seperti demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tindakan Allah dengan tidak memperhitungkan pelanggaran manusia terhadap dirinya itulah yang disebut sebagai anugerah. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita karena melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus Ia telah menghapus dosa-dosa kita. Di dalam anugerahnya itu Ia memulihkan relasi kita dengan dirinya yang semula telah dirusak oleh karena pemberontakan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kebenaran tentang anugerah yang memperdamaikan dan memulihkan relasi manusia dengan Allah yang menjadi inti dari iman kita. Kebenaran itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 tadi. Anugerah yang memungkinkan kita untuk memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Sebab bila kita hidup dalam Kristus atau memiliki relasi dengan Allah melalui Kristus oleh karena anugerahnya, maka situasi yang sesukar apapun tidak akan menggoyahkan hidup kita. Sebagaimana Allah telah memelihara umatnya, bangsa Israel, dalam perjalanan mereka di padang gurun dari Mesir menuju ke Kanaan. Semua ini menunjukkan pentingnya untuk menjaga dan memelihara relasi kita dengan Allah di dalam hari-hari yang kita jalani. Relasi yang kita pelihara melalui perjumpaan kita dengan Tuhan, antara lain melalui ibadah harian
dan ibadah doa setiap Sabtu pagi. Ibadah harian yang kita laksanakan secara pribadi setiap pagi, siang dan petang. Doa pagi yang kita lakukan secara bersama-sama sebagai jemaat di setiap Sabtu pagi melalui Zoom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melalui semua itu sesungguhnya kita sedang membangun keakraban dengan Tuhan. Keakraban yang menjadikan hidup kita tetap bugar di masa yang sukar. Di dalam keakraban tersebut kita dapat menjalani kehidupan yang restart, kehidupan yang baru oleh anugerah Allah. Tidak dengan kesia-siaan, namun dalam kemenangan. Sekarang aspek yang ketiga. Aspek ketiga dari pemulihan relasi yaitu bahwa kita mengemban berita rekonsiliasi dengan Allah. Bukan saja kita memerlukan rekonsiliasi dengan Allah dan mengalami rekonsiliasi tersebut karena anugerahnya, lebih jauh kepada kita Allah juga mempercayakan tugas yang sangat besar, yaitu untuk mewartakan berita rekonsiliasi tersebut kepada orang lain. Hal tersebut diutarakan oleh Rasul Paulus dalam kalimat kedua dari ayat 19 yang telah kita baca tadi. Di situ ia menulis sebagai berikut. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Oleh karena pendamaian atau rekonsiliasi dengan Allah merupakan kondisi yang bersifat hakiki bagi kehidupan manusia, maka dengan sendirinya tugas untuk mewartakan berita pendamaian itu merupakan kepercayaan yang sangat penting. Kepercayaan yang kita laksanakan bukan hanya dengan memberitakannya secara lisan, tetapi juga melalui kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam kehidupan berumah tangga kita. Sehingga dengan demikian orang-orang di sekitar kita dapat merasakan dan menyaksikan kehadiran Allah di dalam kehidupan melalui hidup kita. Perlu kita sadari bahwa kehadiran Tuhan di dalam suatu rumah tangga tidak tergantung pada kemewahan dari rumah kita. Tidak jarang walaupun rumah seseorang megah seperti istana, namun kita tidak dapat merasakan kehadiran Allah di sana. Hal ini adalah karena keluarga yang tinggal di dalam rumah tersebut tidak hidup sebagai pembawa berita pendamaian, namun mereka hidup penuh dengan percekcokan. Sebaliknya bisa saja terjadi sebuah keluarga yang tinggal dalam rumah yang sederhana, tapi kita dapat merasakan kehadiran Allah di situ. Oleh karena keluarga tersebut membangun persekutuan dengan Tuhan, memiliki mesbah doa keluarga, beribadah secara bersama-sama. Allah hadir di tengah-tengah keluarga itu. Itulah rumah tangga yang mewartakan pendamaian dengan Allah melalui kehidupan mereka sehari-hari. Itulah rumah tangga yang hidup dalam damai karena Allah telah memperdamaikan mereka dengan dirinya. Itulah rumah tangga yang memelihara dan menjaga relasi dengan Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebagai akhir dari khotbah saya, ada dua pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Pertama, sudahkah kehidupan kita diperdamaikan dengan Allah? Dan hal itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, sudahkah kita memelihara relasi yang dipulihkan dengan Allah melalui perjumpaan dengan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari? Hanya dalam hidup yang telah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, barulah kita akan mengalami kehidupan yang penuh makna dan bahagia. Sebab dengan demikian kita menjadi ciptaan yang baru. Kehidupan yang lama dihapuskan dan menyongsong hari depan yang baru yang Allah bentangkan bagi kita. Masa yang tidak mudah oleh karena perubahan zaman seperti yang kita alami pada hari-hari ini akan dapat kita lalui di dalam tuntunan, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga dengan demikian janji Tuhan yaitu masa depan yang baru atau kehidupan yang restart akan benar-benar kita alami. Restart dalam kehidupan rumah tangga kita, restart dalam kehidupan usaha maupun dalam pekerjaan kita. Restart dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Restart karena Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita telah mengubah segalanya menjadi baru. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau telah menjadi awal yang baru dalam hidup kami. Karena perjumpaan dengan Yesus yang kami alami telah membuka sebuah jalan baru dan kehidupan baru untuk mengalami Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami bersyukur ke Tuhan. Meteraikanlah kebenaran yang telah disampaikan pagi hari ini dalam kehidupan kami. Dan kami terus berjalan di dalam setiap hari-hari bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-memecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan roti yang ada di tangan Bapak Ibu kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dengan tangan kita, tangan kanan kita, sebagai tanda kita menjunjung tinggi pengorbanan Kristus bagi kita. Sebelum kita makan, kita berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan buat tubuh-Mu yang telah dipecahkan bagi kami. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, mari. Inilah tubuh Kristus yang dikorbankan bagi kita. Mari kita makan bersama dengan ucapan syukur. Pulihkanku. Bapak Ibu, mari kita angkat tinggi-tinggi. Anggur ini yang adalah lambang daripada darah Kristus. Dan sebelumnya kita meminum, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih atas pengorbanan Kristus bagi kami. Kami boleh minum anggur ini sebagai lambang daripada darah Kristus. Kami meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita minum bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi ini. Kami mohon Tuhan menolong kami, kuatkan kami, berikan pada kami semangat yang baru dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, korban yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyelesaikan ibadah pagi ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dan anugerah, damai dan sentosa dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta oleh persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, tinggal menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah saudara-saudara sekalian dengan menerima berkat ini hanya dalam satu nama,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin.